kan? 17. Gue kan operasi 6 bulan, gue nggak boleh hamil dulu, memang kan masih recovery. Gitu. Dari situ baru Diko tadinya pengen bayi tabung di Singapura, tapi dokter Singapura nggak mau karena kan umur gue masih 27 tahun. Oh nggak boleh ya? Kalau di Singapura kayak mereka ngerasa kita masih muda, terus gue sehat, Diko sehat. Oh, chance-nya masih besar. Jadi kayak normal aja dulu. 1 tahun, kasih waktu 1 tahun. Kalau 1 tahun yang masih belum juga, ya udah kita coba what's next gitu. Ih, nendang saja. Halo. Terus dia kayak gitu. Kamu udah. perempuan ya? Ih, mau tahu aja. Iya asli. Ya banget. Ibu Zizi mau tahu aja. Terus dia kayak gitu udah. Terus ya udah deh. Terus ternyata selama anniversary itu, Diko tuh ya namanya anniversary kan happy anniversary ya gitu, makan-makan. Tapi dia tuh nggak pernah kayak ngomongin tentang anak Diko. Anniversary keempat ini sih. Jadi bangun tidur cium gue gitu, happy anniversary, insyaallah tahun ini kita punya anak kayak gitu dia ngomong. Tahun sebelumnya nggak pernah. Dan ternyata pada saat dia mengucapkan happy anniversary ke gue, insyaallah tahun ini kita punya anak kayak itu, gue udah hamil 2 minggu. Oh gitu. Kalau ditarik mundur kan gue taunya dia 2 bulan. Gue juga nggak tahu. Kok ditarik mundur? Lo tuh nggak tau, dia tuh nggak tau gue udah 4 bulan gitu ngundang pengajian. Dan lo marah kan? Iya marah banget lah, gila sih Ca, itu gila. Gue pengen marah sih kayak lo bisa-bisanya. Gue bukan nyelamatin ya, gue nggak nyelamatin gak kayak selamat nggak kayak lo bisa-bisanya ngasih tau gue pas udah 4 bulan. Oke, kapan pengajiannya? Oke datang sip. Udah tetap datang. Terus gue bilang gini, Zi aduh maaf ya Zi, udahlah Zi, gue sama lo kan beda. Gue bilang lo nggak tahu mood gue naik turunnya gimana. Pas dia kayak yaudah gitu. Karena gue juga kayak pada saat itu gue diem. Jangankan lu Zi, tadinya gue gak mau ngasih tahu nyokap gue, gak mau ngasih tahu mertua gue. Tadinya gue gak mau ngasih tahu Diko sampai 3 bulan. Masa sih, yang mana mungkin. Ya Allah, lo tanya, kan gue yang pertama tahu tuh si Saskia Ademeka sama Shiren Sukar. Karena habis dari dokter gue emang janjian sama mereka. Jadi gue ngasih tahu mereka karena supaya gue bisa cabut duluan gitu. Tapi kan udah janji, jadi kita nih gue harus pulang duluan nih gini. Gue kasih tahu, jadi biar ya udah sana pulang. Bener begitu udah tahu gue hamil kan langsung disuruh pulang, malah gue nggak pengen pulang, mereka yang nyuruh gue pulang gitu. Lo mau kasih tau Diko nggak? Nggak tahu deh, gue kasih taunya sekarang apa nanti aja ya? Ya sekarang dulu, gila pengen deh gitu. Jadi kayak harus kasih tahu. Gitu. Tapi Ca setelah 4 tahun lo nikah 2015 kan? Iya 15. Lo bridesmaid gue kan? Iya dong. Lo bridesmaid lo nggak sih? Iya dong, kan pakai seragam. Ini apa sih? Pink. Aduh lupa. Ya udah, oke, nggak penting itu. Inget deh gue. Iya. Ca, apa namanya? Nggak, gue pengen tahu aja sih kayak begitu lo tahu lo hamil, apa tuh reaksi pertama lo tuh apa kayak, hah beneran gitu, percaya nggak sih? Gue kalau aku sendiri juga loh nih, yang sama Diko. Terus gue nggak sama Diko, gue sendiri ke dokter gue yang dari tahun 2017 gue operasi. Jadi gue punya dokter di Singapura dan di Indonesia. Nah, dokter gue yang di Indonesia ini, hai ibu, apa kabar? Udah 2 tahun nggak ketemu, udah punya anak belum? Ya udah gimana, kita mau program? Nah nggak tahu, udah kita coba ya, kita periksa aja. Lo udah capek ya? Lo udah titik udah capek ya? Gue udah capek, gue udah di titik kalau gue ke dokter sama nyokap gue atau sama Diko tiba-tiba kosong, itu perasaan yang lo nggak pernah ngerasain sih. Tapi gue yakin banyak perempuan di luar sana yang merasakan apa yang gue rasakan gitu. Jadi ini perasaan yang nggak bisa dirasakan oleh perempuan-perempuan yang alhamdulillah dikasih rezeki Allah kemudahan keturunan gitu loh. Tapi kan gue juga nggak tahu, China gue juga sambil masih berdoa aja kan, gue juga masih pengen dong punya anak 2, anak 3 gitu ya, insya Allah. Makanya yang kemarin anak pertama lancar, semoga lancar terus aja gitu. Insya Allah gitu. Nah ya udah begitu gue dicek, oke, kita cek ya, jadi kita mau program, oke kita cek dulu ya. Itu suster semua udah bilang sama gue, Bu, ibu kayaknya hamil, soalnya ibu pucat, soalnya ibu nggak selesai, maksudnya kalau enak badan begini gitu. Jadi gue nya denying karena gue udah 2 kali kan gue pikir gue pernah hamil, ternyata enggak gitu. Jadi ya udahlah gitu. Benar pas dokter ngecek, lah Bu ini mah udah hamil. Gue ingat banget katanya dokter, lah Bu ini mah udah hamil nih, udah ada detak jantungnya, langsung dinyalain. Gue nangis. Aduh ya Allah, gila. Ya ini gue baru denger sih ceritanya. Lu tuh emang gak pernah cerita. Lu tuh itu udah kasih tau 4 bulan udah habis itu sibuk masing-masing diurut gitu. Iya emang gitu. Kayak yang bikin gue menitikkan air mata adalah gue ngedengerin detak jantung anak gue. Itu yang kayak dik gitu, karena itu kan tanda kehidupan kan. Ya karena dia udah 7 minggu, jadi udah ada detak jantungnya. Kalau gue taunya 4 minggu mungkin malah belum ada kan, belum bisa kedenger kan. Iya sih. Jadi gue nangis, gue menetesin air mata, tapi gue nahan, itu rasanya mix
mix banget sih antara percaya nggak percaya tapi terjadi. Tapi karena lo sebagai perempuan kalau hamil lo punya GR hamil kan? Iya pasti sih ada kan. Nah gitu loh, jadi gue punya rasa GR kayak gue hamil tapi gue udah nggak mau gue GR karena gue udah pernah 2 kali seperti itu gitu. PHP gitu. Jadi gue mendingan nggak usah gitu. Tapi ternyata yang gue rasain bener ya gitu. Dan sudah detak jantungnya, terus gue kayak kaget. Sayang, dicita-citain ya. Nunda lagi ya. Pengen ikutan ngobrol. Pasang mic. Ya Allah, ada ya. Terus habis itu ya udah dari situ gue kayak ada dokternya, terus ada suster 2 kan. Gue malu lah sih, gue di ruang dokter sendirian malu nggak? Malu. Ya iyalah, apalagi lo baru kenal dokternya. Iya. Untuk kalau ini gue alhamdulillah dokternya tahu suami gue kenal. Kalau lu nggak sialan ya. Rumus tuh. Kalau lu kan, ini jangan-jangan nih siapa nih ya kan? Ini udah hamil aja, di mana suaminya? Tuh, gue ingat banget tuh cerita. Gue begitu diperiksa dokternya, hamil bu. Saya udah punya suami. Gue gini kan sambil dicek kan, terus tangan gue taruh sini kayak sengaja gini biar dia liatin kayak iya saya udah kawin. Mana takut dijudge kan. Terus kayak gitu ya udah, terus akhirnya itu pertama kali perasaan gue benar-benar keluar dari ruang dokter, gue nggak napak lah rasanya. Gue nggak napak, terus begitu bayar apa tuh kayak rasanya tuh kayak apa sih ngambang kayak semuanya. Nah di perut gue udah ada kehidupan nih gitu. Gue kayak langsung kayak aduh gitulah pokoknya. Wah itu benar-benar perasaannya Masya Allah tabarakallah sih. Gila sih Cak, gue nggak ada di posisi itu aja gue ngebayangin pasti udah lemes banget sih. Iya, dan yang bikin gue sangat-sangat bersyukur adalah ini kayak hadiah dari Allah. Karena kan gue nggak pakai program, nggak pakai apa-apa, nggak pakai. Bu, orang kalau mau hamil itu pasti dia banyak baca buku, banyak belajar, banyak apalah, banyak belajar teknik juga dalam hubungan suami istri. Harus begini, harus begitu, harus begitu. Itu pernah gue lu kan pakai teknik banget. Wah, udah semua. Ini enggak sih. Karena yang ini gue sama Diko udah di titik yang kayak, yaudah nggak tau deh gitu. Lo apa berarti apa dari cerita lo ada bisa menarik kesimpulan sesuatu? Nah itu, jadi yang itulah bedanya gue sama lo yang sangat go with the flow, gue yang sangat penuh planning dan peraturan gitu. Nanti emang nggak bisa begitu. Ternyata di saat lo malah nggak ngeplan apa-apa, nggak program apa-apa, ternyata malah terjadi. Iya, dan memang it sounds cliche memang kalau orang bilang God's plan is always the best gitu ya. Tapi ya it happens, emang begitu. Maksudnya sounds cliche tapi ya memang begitu. Emang rencana Allah tuh emang udah Masya Allah keren banget gitu. Jadi kayak aduh gak tau deh sih, gue udah gak bisa berkata-kata lagi sih ini. Jadi gue yang kayak mikir ya ini hadiah, ini bener-bener hadiah. Gue setiap kali berdoa gue bilang ya Allah terima kasih buat hadiah ini gitu. Ini yang kayak anak tuh gak bisa dibeli kan. Iya, gak bisa dibeli gitu. Jadi ada orang yang berjuang dikasih rezekinya lewat bayi tabung, ada yang enggak, ada yang macam-macam lah gitu. Kehidupan tuh macam-macam. Makanya dari sini gue bener-bener gue sangat belajar bahwa ya hidup itu memang lu banyak berdoa, lu menggantungkan diri sama Allah, tapi nggak lupa juga buat berikhtiar. Karena manusia juga nggak boleh dibenarkan hanya berdoa doang tanpa berikhtiar, ataupun sebaliknya hanya berikhtiar tanpa berdoa. Itu. Dan juga dari sini gue banyak belajar untuk lo nggak bisa sempurna yang ada di kepala lo itu sama seperti kesempurnaan orang lain yang di pikiran lo. Iya, bahkan. Jadi kayak nih orang nih harusnya begini. Gue ngeliat lo sama Arga, Zilo tuh sama Arga tuh lo harusnya gini gitu loh. Karena menurut lo, menurut gue, dan gue nggak pernah mau untuk masuk ke dalam. Kan ada ya orang yang mungkin kayak ngelihat kehidupan rumah tangga orang, ini si Zizi tuh harusnya tuh lebih ngurusin Arga, atau harusnya si Arga tuh misalkan ya. Iya. Nah itu gue nggak mau. Karena apa? Karena setiap rumah tangga, setiap suami istri itu punya perjuangannya masing-masing. Suami punya dosa sama istri di sisi tertentu, istri punya dosa di sisi tertentu, yang suami pengen membayarnya dengan cara begini, istri pengen membayarnya dengan cara begini. Jadi kadang lo kalau ngeliat si suaminya kok baik banget atau istrinya baik banget, lo wallahu alam lo nggak tahu apa yang pernah terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Jadi never ever judge people yang kayak ya nggak bisa dong kalau suami harus begini, istri harus begini. Nggak bisa, karena lo nggak pernah tahu dosa apa yang pernah mereka lakukan dalam kehidupan rumah tangga itu. Gimana cara mereka membayar dosa itu, gimana cara mereka mengambil hati kembali suami istri ini gitu. Jadi kayak gue bener-bener gue tuh nggak pernah, sekarang ya gue bener-bener ngelihat kehidupan tuh ya
ya udah, kalau memang kehidupan rumah tangga seorang seperti ini ya memang seperti itu, seperti ini ya seperti ini. Jadi gue kayak dari situ gue banyak belajar banget sih. Emang lu pernah ada ngalamin sendiri apa dengan Diko, apa kayak yang hal yang bikin lo tersadar hal kayak gini? Ini kan konsep kayak gini mungkin nggak semua orang bisa sadar loh, Ca. Mungkin orang-orang yang udah melewati titik-titik tertentu aja kayak iya ya ternyata karena gini, bisa beda. Mungkin ada orang yang ada orang yang mungkin di dalam kedewasaan sebuah rumah tangga itu nggak bisa dilihat dari panjangnya usia rumah tangga tersebut gitu ya. Mungkin di satu sisi bisa dilihat, tapi di satu sisi juga nggak bisa dilihat gitu. Kenapa? Ada yang memang cobaannya nggak seberat itu dalam sebuah rumah tangga gitu. Nah, orang yang nggak punya cobaan terlalu berat dalam sebuah rumah tangga, memandang rumah tangga orang lain yang sepertinya tidak terlalu perfect, dia jadi kayak lebih ngejudge, lo tuh harusnya gini, si ini tuh si salah gini. Tuh dia Nah, gitu. gue tuh pernah kejadian seperti itu soalnya gitu loh. Yang gue gini, lo tuh nggak tahu ya apa yang gue lakuin, dan lo nggak tahu apa yang suami gue lakukan ke gue dan apa yang gue lakukan ke suami gue gitu. Kenapa? Karena memang tidak pada porsinya. Suami istri itu kan memang tugasnya sebagai pakaian, Bu. Sejelek-jeleknya Arga lo harus ceritain baiknya Arga ke gue. Iyalah, nggak boleh buka. Sejelek-jeleknya lo Arga cerita baiknya lo, karena lo pakaian itu tugas lo, itu tuh perintah Allah gitu, perintah Tuhan, dan yang lo nggak bisa melawan itu gitu loh. Nah, sedangkan orang kan ngeliatnya pakaian bajunya bagus, lo nggak tahu dalamnya gimana gitu loh. Jadi gue pernah di satu sisi yang kayak orang, lo kok sok tahu banget ya tentang kehidupan gue sama suami gue ya gitu kan, lo nggak tahu. Yang mungkin kelihatannya misalkan ada sosok apalagi sekarang ngelihat gampang banget, Ca. Apa? Ya apalagi sekarang ngelihat tuh gampang banget, orang ngejudge tuh cuma dengan ngelihat aja iya, gitu loh, bener-bener iya, ngelihat apa yang lo post deh gitu kan, satu foto seolah-olah menggambarkan 24 jam kehidupan gitu loh. Padahal enggak, satu foto kan cuma 1 detik. Iya. Gitu. Dan lo ketemu temen lo di mall, lo makan bareng cuma berapa lama sih? Cuma 2 jam. Lo ngelihat istrinya kesannya galak banget sama tuh suami 2 jam itu, tapi 22 jam lo nggak tahu, jangan-jangan suaminya lebih galak daripada istri, misalkan gitu. Jadi lo nggak bisa cuma ngambil sepotek itu. Jadi setiap rumah tangga itu punya perjuangannya masing-masing yang lo harus hargain itu. Mereka punya kebahagiaannya, udah. Kita ikut bersyukur ketika orang memiliki kebahagiaan aja. Kenapa? Karena mungkin Allah pernah kasih cobaan dan sekarang Allah lagi kasih kebahagiaan, ikut seneng aja. Positive thinking aja ya, nggak usah apa-apa dijulitin, nggak usah negatif. Ya kan? Jadi gue sekarang gue nggak pernah mau tahu sih, Bu, maksudnya kehidupan rumah tangga orang, dan gue melihat dari sisi yang berbeda aja sih. Jadi ya gitulah, mungkin kalau ketika orang lagi bahagia banget, gue mikir mungkin dia udah pernah melewati suatu hal yang berat gitu. Tapi kalau misalkan emang Allah kan maha adil lah, maha pengasih, lagi maha penyayang, udah deh pokoknya udah hidup semakin bersyukur, semakin kita dikasih kenikmatan gitu. Amin. Alhamdulillah kalau lo melihat memandangnya begitu, tapi gue ngerasa memang masih banyak banget PR dalam hidup gue yang perlu gue benahi gitu.